지뢰대와 함께 달려 Ready for action let's go 조금 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang pemilu tahun 2004. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arfan Wahyudin. Nama saya Muhammad Rifai. Nama saya Rehat Fadilah. Nama saya Renti Kuswara. Sejarah pemilu tahun 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang pasca perubahan amandemen UUD 1945. Pemilihan kali ini merupakan pemilihan yang diikuti oleh banyak partai. Ada dua macam pemilihan umum. Yang pertama, pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi parliamentary threshold. Saat itu, pemilu diikuti oleh 24 partai dan diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004. Yang kedua, melakukan pemilihan presiden yang diikuti oleh 5 pasangan calon. Namun, tidak disangka pada pemilihan calon presiden tahun 2004 dilakukan 2 putaran. Putaran pertama dilakukan pada 5 Juli 2004, sedangkan putaran kedua dilakukan pada 20 September tahun 2004. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Perbedaan tersebut pada sistem pemilihan DPR dan DPRD dan sistem pemilihan DPD serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya, bahkan bisa hingga putaran kedua. Selain itu, penyelenggara pemilu juga bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tujuan utama dari pemilu tahun 2004 adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau disebut DPD, serta presiden dan wakil presiden. Pemilu ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia setelah puluhan tahun di bawah pemerintahan otoriter. Proses pemilu tahun 2004 melibatkan serangkaian tahapan, termasuk pendaftaran partai politik, kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan hasil. Pemilu ini diadakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu presiden dan wakil presiden diikuti oleh 5 pasangan calon, sementara pemilu legislatif diikuti oleh berbagai partai politik. Pemilu tersebut melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk badan pemilihan, partai politik, dan masyarakat umum. Berikut adalah partai-partai pemilu pada tahun 2004. Yang pertama ada PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia. What the hell? Ya. Yang kedua ada Partai Buruh Demokrat. Yang ketiga ada Partai Bulan Bintang atau PBB. Yang keempat ada Partai Merdeka. Yang kelima ada PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Yang keenam ada PDK, Partai Demokrasi Kebangsaan. Yang ketujuh ada Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PIB. Yang ke-8 ada PNBK atau Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. Yang ke-9 ada Partai Demokrat. Yang ke-10 ada PKB, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Yang ke-11 ada Partai Penegak Indonesia Demokrasi Indonesia atau PPDI. Yang ke-12 ada Partai Persatuan Nadatul Ummah Indonesia atau PPNUI. Yang ke-13 ada Partai Amanat Nasional atau PAN. Yang ke-14 ada Partai Karya Peduli Bangsa atau PKPB. Yang ke-15 ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Yang ke-16 ada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Yang ke-17 ada PBR atau Partai Bintang Reformasi. Yang ke-18 ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Yang ke-19 ada Partai Damai Sejahtera atau PDS.
Yang ke-20 ada Partai Golongan Karya atau Golkar. Yang ke-21 ada Partai Patriot Pancasila atau PP. Yang ke-22 ada Partai Serikat Indonesia atau PSI. Yang ke-23 ada Partai Persatuan Daerah atau PPD. Yang ke-24 ada Partai Pelopor. Tantangan pemilu tahun 2004. Tantangan pemilu tahun 2004 ada 3, yaitu tantangan logistik, keamanan, dan transparansi. Tantangan logistik, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas. Penyelenggaraan logistik untuk memastikan pemungutan suara berjalan lancar di seluruh wilayah menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, masalah keamanan. Masalah keamanan juga merupakan perhatian utama, terutama mengingat sejarah konflik politik di Indonesia. Dan yang terakhir adalah masalah transparansi. Untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu juga menjadi tantangan penting. Akhir-akhir pemilu tahun 2004. Pada pemilu presiden, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas sebesar 61,8%. Sementara itu, dalam pemilu legislatif, terdapat sejumlah partai politik yang meraih kursi di parlemen dengan Partai Golkar menjadi partai terbesar di parlemen sebesar 21,88%. Berikut adalah kasus potensi atau masalah yang muncul pada pemilu tahun 2004. Ya, pada pemilihan pemilu tahun 2004 meliputi tuduhan kecurangan, adanya kasus-kasus kekerasan terkait pemilu, dan ketidakpuasan dari sebagian masyarakat terhadap hasil pemilu. Selain itu juga terdapat perdebatan terkait sistem pemilu yang digunakan peran uang dalam kampanye politik. Kelebihan pemilu tahun 2004 antara lain keberhasilannya penyelenggaraan pemilu secara relatif aman dan tentram, tertib, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses demokrasi. Kekurangan pemilu Indonesia tahun 2004 yang muncul antara lain terkait dengan adanya tuduhan kecurangan dan tidak kepuasan dari sebagian masyarakat terhadap hasil pemilu, serta adanya masalah logistik dan keamanan di beberapa wilayah. Dan ini adalah video pemilu tahun 2004. Pen kiri dikit. Ibu nggak kelihatan Pak, Ibu Pak. Ibu Pak. Sini Pak. Edit. Lanjut guys, lanjut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.